Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Kamis 15 September 2022. Hari ini kita peringati Maria yang berduka cita atau Maria Dolorosa. Kita kenangkan kedukaan Santa Rana Maria yang dialami sepanjang hidup bersama Yesus putranya yang terkasih. Kita lihat apa saja kedukaan Santa Rana Maria. Yang pertama, ketika mempersembahkan kanak-kanak Yesus ke Kanisa, Simeon sudah meramalkan akan apa yang akan terjadi, yakni jiwa Maria akan ditembusi pedang. Yang kedua, kedukaan ketika bersama Yusuf dan Yesus harus mengungsi ke Mesir. Perjalanan yang tidak pendek dengan situasi yang belum terlalu pulih. Yang ketiga, kedukaan ketika bersama Yusuf mencari Yesus yang tinggal di Bait Allah di Yerusalem. Pencarian yang panjang dan jawaban yang menyakitkan dari Yesus. Mengapa engkau mencari aku? Bukankah harus tinggal di rumah Bapakku? Kedukaan yang dialami Maria. Yang keempat adalah kedukaan ketika bertemu dengan Yesus yang memanggul salib menuju Golgota. Bisa dibayangkan seorang ibu bertemu dengan anaknya yang menjalani hukuman memanggul salib. Yang kelima, kedukaan pada waktu putranya Yesus dipaku pada kayu salib dan wafat. Yang keenam, kedukaan ketika Bunda Maria memangku jenazah Yesus yang kita juga mengenal dengan patung Pieta. Yesus dipangku oleh Bunda Maria sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa lagi. Dan kedukaan yang ketujuh adalah ketika Yesus dimakamkan. Kedukaan Maria bersama Yesus dijalani dengan penuh perjuangan. Kita mencoba membayangkan seorang ibu yang ketika mempersembahkan anaknya diramalkan jiwanya akan ditembusi pedang dan seterusnya. Coba kita hadirkan kembali peristiwa-peristiwa kedukaan itu. Dan kita boleh bertanya kepada Bunda Maria dalam imajinasi kita, mengapa Bunda Maria mau menanggung semuanya itu? Dengarkan apa jawabannya. Dalam refleksi saya menemukan Maria menjawab, karena ini adalah konsekuensi atas pilihan saya
ketika mengiyakan tawaran malaikat Gabriel untuk menjadi ibu Yesus. Bunda Maria tahu konsekuensinya berat, tetapi ia berani menegaskan, "Iya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Jawaban itu bukan untuk mencari sensasi bahwa ia menjadi ibu penebus, tapi pertama-tama karena keselamatan sudah semakin mendekat dengan kesediaan Maria menjawab tawaran malaikat. Maria mengutamakan keselamatan dunia, dan ia harus menanggung segala konsekuensinya, yakni kedukaan itu. Maria memilih bukan yang terenak, tapi yang terbaik untuk keselamatan manusia, yakni mengiyakan tawaran Allah dengan konsekuensi menanggung kedukaan itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tidak mudah untuk menanggung konsekuensi atas pilihan kita, karena kita diganggu, ditantang, digoda oleh dunia yang hanya mencari kepentingan pribadi. Karena Bunda Maria setia, maka Bunda Maria diberikan kepada para murid dan gereja sebagai ibunya, ibu gereja. Dan gereja serta para murid dan kita sekalian diberikan kepada Maria sebagai anak-anaknya. Bacaan Injil hari ini menegaskan Maria diserahkan oleh Yesus putranya kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan kepada Maria ditegaskan, "Inilah anakmu." Sebagai anak kita ingin meneladani Bunda Maria yang setia dan konsekuen dengan pilihan hidup, dengan apa yang ia jawabkan atas tawaran Allah dengan bebas, dan tentu konsekuen dengan segala apa yang harus diterimanya. Salah satunya adalah 7 kedukaan Maria, dan Maria tetap setia. Sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita juga setia seperti Bunda Maria, dengan janji, dengan jawaban, dengan komitmen kita kepada Allah, terutama ketika kita mulai awal mengenal Allah dan dibaptis. Apakah kita juga konsekuen dan setia seperti Bunda Maria sekalipun mengandung kedukaan itu? Mari kita belajar pada Bunda Maria agar kita pun dimampukan untuk tetap setia pada komitmen kita sekalipun tantangannya tidak ringan. Namun kita tahu karena kesetiaan itulah Bunda Maria mendapatkan kasih karunia melebihi semua manusia. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah kita juga berani dan bisa konsekuen untuk menerima apapun juga yang menjadi konsekuensi atas pilihan kita sebagai anak-anak Allah. Saya mengajak untuk merenungkan satu persatu kedukaan Bunda Maria ini, dan kita bertanya, seandainya saya, apa yang saya lakukan? Mampukah kita
seperti Maria menerimanya dengan penuh iman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami Bunda Maria sebagai ibu kami dengan segala teladan dan kesetiaan dalam mengikuti Yesus Putra-Mu. Biarlah semangat Maria dan teladannya menjadi semangat kami, terutama untuk setia dan konsekuen dalam menerima, menghadapi tantangan-tantangan dan kedukaan sebagai konsekuensi atas pilihan hidup kami mengikuti Putra-Mu. Kuatkan kami dan bantu kami untuk setia. Biarkanlah mereka yang mengalami goncangan karena tantangan itu Engkau kuatkan, Engkau mampukan untuk menerimanya sebagai bentuk konsekuensi atas pilihannya, sehingga mereka tetap setia kepada Putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya permasalahan Engkau urai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Usaha-usaha mereka semoga semakin berhasil, agar akhirnya mereka menerima semuanya itu sebagai konsekuensi atas pilihan mengikuti Yesus Putra-Mu. Kami masih berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau hibur, dan Engkau sembuhkan, agar akhirnya boleh beraktivitas seperti sedia kala dalam keadaan sehat walafiat. Kuatkan, bantu dan berkati istri dan anak-anaknya, agar mereka tetap mampu melihat cinta kasih-Mu dalam situasi yang tidak mudah ini. Semoga lewat campur tangan-Mu, Engkau akhirnya sungguh-sungguh membebaskan saudara kami Nawanto dari segala penyakitnya. Dan semoga Engkau ya Bapa senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pandemi belum selesai benar. Maka saya tetap mengharapkan, bahkan mengharuskan agar tetap menjaga protokol kesehatan, hidup dengan kesehatan yang prima, dan juga selalu menjaga kekebalan tubuh dengan vaksinasi dan booster, sehingga kita terbebas dari segala macam virus corona. Kuatkan dan bantu kami untuk selalu berani melawan virus corona. Jaga umat kami dari segala macam bahaya dan berilah kesadaran untuk hidup sehat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, di bulan kitab suci saya tetap mendorong untuk selalu membaca kitab suci dan terus menerus untuk merenungkannya. Ikuti lumba-lumba pada saat bulan kitab suci ini. Semoga semakin membuat kita mencintai kitab suci. Tanggal 25 berkenaan dengan perayaan ulang tahun Kota Kudus yang masih melibatkan massa di Simpang 7, maka tanggal 25 misa fajar ditiadakan karena akses masuk ke gereja mengalami kesulitan.
Saya undang semuanya untuk hadir dalam Ekaristi, karena Ekaristi menjadi puncak hidup kita dalam usaha dekat dengan Yesus. Dalam rangka menggalang dana untuk pembangunan gedung serbaguna, akan diadakan penggalangan dana dalam 2 sesi. Sesi yang pertama dengan gala dinner tanggal 20 dengan undangan-undangan yang sudah dibeli, dan tanggal 21 misa sore di gereja bersama Romo Eko OSC, juga dengan tujuan penggalangan dana. Maka akan diadakan amplop untuk penggalangan dana itu. Mari kita berpartisipasi untuk hadir dengan menyumbang seberapapun agar pembangunan gedung serbaguna bisa segera terselesaikan. Tanggal 21 jam 6 sore di Gereja Kudus. Semoga kita semua bisa berpartisipasi untuk pembangunan Gereja Kudus. Tanggal 19 September adalah Hari Raya Maria La Salette, pelindung para Romo MSF, kongregasi MSF. Maka akan diadakan Ekaristi sore hari jam 6 sore. Hari Senin tanggal 19 September, misa pagi ditiadakan, diganti dengan sore misa meriah untuk merayakan Bunda Maria La Salette yang menampakkan diri di Gunung La Salette. Sebelumnya pada Jumat, Sabtu, dan Minggu pada misa pagi akan diadakan Triduum, sedikit mengenal Bunda Maria La Salette. Maka semoga diagendakan misa pagi Jumat, Sabtu, dan Minggu novena Bunda Maria Triduum Bunda Maria La Salette, dan tanggal 19 jam 6 sore puncaknya perayaan Ekaristi Bunda Maria La Salette. Mari berbondong-bondong datang untuk mengenal Bunda Maria La Salette, pelindung kongregasi MSF. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.